Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk dan senantiasa diberkahi kehidupan kita oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti dan menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mendekati bulan Ramadan. Jika tidak ada halangan 2-3 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat kita rindukan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di tahun ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur dan kemampuan untuk bisa menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan dengan melaksanakan itu semua kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari ibadah puasa itu sendiri, yaitu mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan satu tema yang sebenarnya alhamdulillah pada akhir-akhir ini kata ini merupakan kata yang cukup populer atau banyak diucapkan, yaitu kata adab. Bahkan kalau kita bicara adab, kata adab sendiri itu sudah mulai sering 1-2 terdengar di kalangan politisi. Ini cukup menarik buat saya karena kata ini digunakan oleh para politisi, orang-orang yang terlibat dalam dunia perpolitikan, menggunakan kata adab dalam beberapa kesempatan wawancara di media. Karena biasanya kata-kata adab ini biasanya kita temukan di dalam perbincangan berkaitan dengan agama. Nah, ini merupakan satu perkembangan yang menarik di mana kata adab ini muncul di berbagai kalangan. Ini menunjukkan ada suatu perkembangan popularitas dari kata adab. Ini menarik Bapak Ibu. Kita penting untuk mempopulerkan, mensiarkan istilah-istilah yang berkaitan dengan agama. Karena istilah-istilah itu, kata-kata itu akan dipahami dalam perspektif agama. Seperti contoh misalnya kata akhlak dengan karakter. Akhlak dengan karakter itu berbeda, walaupun tentu ada persamaannya. Kalau karakter biasanya sifatnya lebih umum, tidak mesti berkait dengan agama, tidak berkaitan langsung dengan agama. Tapi akhlak itu adalah kata yang di situ ada unsur agamanya, di situ ada unsur ajaran Islamnya. Sehingga nanti kalau kita menyebut akhlak dengan karakter, itu rasa bahasanya berbeda, tidak sama antara akhlak dengan karakter. Akhir-akhir ini ada kecenderungan mengganti istilah akhlak dengan karakter.
Bahkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menggunakan istilah karakter sebagai salah satu tujuan dari pendidikan nasional kita, mendidik karakter bangsa kita. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu yang digunakan bukan kata karakter, tapi adalah kata akhlak, iman dan takwa dan akhlak mulia. Nah ini sebenarnya kita perlu membudayakan, membiasakan penggunaan istilah-istilah yang islami, karena istilah-istilah itu punya dampak bagaimana cara kita mengamalkan atau mewujudkan istilah tersebut. Kalau misalnya kita seperti kalau misalnya tadi kata karakter misalnya, itu yang dipopulerkan, maka itu unsur agama, unsur religius, unsur-unsur keimanan di situ itu menjadi terdegradasi, menjadi hilang dia. Tapi kalau kita gunakan kata akhlak, itu dia akan lebih ada unsur religius, ada unsur agamanya di situ. Sama juga seperti istilah, mohon maaf, pelacur dengan pekerja seks komersial. Itu rasa bahasanya beda. Kalau pelacur itu istilah yang hina, istilah yang tercela. Secara moral itu tercela. Tapi pekerja seks komersial ada unsur berusaha untuk menetralisir, menghilangkan sifat tercela dari perbuatan itu. Karena itu akan dianggap sebagai sebuah pekerjaan saja, sebuah profesi. Dan sudah ada ungkapan-ungkapan seperti itu atau pemikiran-pemikiran seperti itu dikemukakan di dalam berbagai media. Maka sebenarnya ini penting sebenarnya kita menggunakan istilah-istilah yang baku atau istilah-istilah yang sudah mapan dalam kehidupan keagamaan kita. Nah, salah satunya adalah juga dalam hal ini adalah adab. Dan adab ini bukan hanya sekedar sopan santun. Walaupun adab itu salah satu pengertiannya adalah sopan santun. Sopan santun dalam pengertian hubungan antar manusia. Misalnya antara orang tua dengan anak dengan orang tua. Bagaimana cara seorang anak itu berbicara dengan orang tua, bagaimana cara hormatnya, atau kepada guru, kepada orang yang berilmu, sopan santunnya bagaimana, kepada pemimpin misalnya, itu sopan santunnya bagaimana. Tapi sebenarnya adab ini lebih luas daripada sopan santun, karena adab ini meliputi seluruh tingkah laku kita, baik lahir dan batin, terhadap apapun yang ada di sekeliling kita. Sehingga nanti ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasulullah SAW, ada adab kepada orang tua, ada adab kepada ilmu, ada adab kepada lingkungan kita, alam sekitar. Jadi adab ini sebenarnya keseluruhan tingkah laku, perilaku kita baik lahir maupun batin. Sehingga adab itu juga ada unsur-unsur batiniahnya juga. Bukan hanya ada yang tampil di dalam perilaku kita yang nampak, tapi juga bagaimana keadaan jiwa kita, bagaimana unsur dalaman dalam hati kita, ruhani kita, itu juga merupakan berkaitan dengan adab juga gitu. Di dalam kehidupan negara kita ada sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini salah satu juga kehebatan dari para pemimpin kita, para founding father kita, bagaimana istilah-istilah kunci di dalam agama Islam itu dimasukkan ke dalam konstitusi, dimasukkan ke dalam undang-undang dasar kita. Adil dan beradab, istilah Islam, istilah yang punya makna religius,
punya makna keagamaan. Dan itu sesuai dengan semangat bangsa kita sebenarnya. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat religius, bangsa yang sangat mengedepankan kehidupan keagamaan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestarikan supaya kehidupan semacam ini terus langgeng dan kekal di dalam kehidupan negara kita. Kemudian kita juga memiliki istilah peradaban. Itu juga dari kata adab, peradaban. Dan maksud peradaban di situ adalah bukan hanya dari sisi ilmu pengetahuan, bukan saja dari sisi kehebatan sains dan teknologi, bukan saja dari sisi ekonomi, tercapainya kehidupan yang makmur. Misalnya kalau kita bicara peradaban, kadang-kadang cuma dipahami bahwa peradaban itu adalah suatu masyarakat yang unggul secara ilmu pengetahuan, kemudian juga punya kemakmuran yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, teknologi-teknologi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya maksud dari peradaban itu dalam perspektif kita, suatu masyarakat yang ideal, suatu masyarakat yang luhur, itu bukan terbatas pada kehebatan secara sains, bukan hanya terbatas pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga keluhuran budi akhlak dari masyarakatnya. Sebenarnya sehingga kalau dalam pengertian ini sebenarnya kita kurang pas kalau kita mengatakan peradaban Yunani misalnya. Karena Yunani memang dari sisi pengetahuan tinggi, dari sisi ilmu pengetahuan dia tinggi, Yunani kuno maksudnya. Kemudian juga dari sisi kemakmuran juga punya kemakmuran, punya peninggalan-peninggalan sejarah. Tapi dari masalah keluhuran budi ada masalah di situ. Karena bagi kita manusia itu tingginya itu adalah keluhuran dari sikap, tingkah laku, bagaimana nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai keagamaan tentunya yang mendasari semua itu. Bagaimana itu diamalkan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika datang atau hijrah ke Madinah, itu beliau mengganti istilah Yasrib, istilah kuno dari Madinah atau kata kuno untuk kota Madinah, itu dengan Madinah. Dan Madinah itu adalah diambil dari kata din, dari din, agama. Madinah itu adalah tempat di mana agama itu diamalkan. Madinah adalah suatu masyarakat, suatu kota, suatu peradaban di mana kehidupan keagamaan, kehidupan yang berlandaskan ajaran Allah Subhanahu wa taala itu diamalkan, ditegakkan di situ. Makanya namanya Madinah. Dan itu Madinah dalam bahasa Arab berubah menjadi istilah dari kota. Tapi Madinah itu ada unsur islaminya. Dari istilah itu memiliki unsur yang islami. Itu peradaban. Ada lagi juga tamadun. Tamadun itu juga dari kata din. Sama, peradaban juga. Tamadun itu sama dari kata din juga, agama. Jadi perspektif kita tentang peradaban itu dibentuk oleh kata-kata, istilah-istilah yang digunakan. Nah, ini berbeda dengan civil society. Karena sering diterjemahkan masyarakat madani itu sering dianggap sebagai terjemahan dari civil society. Masyarakat sipil. Padahal sebenarnya ada unsur pokok yang hilang dari civil society itu. Civil society ini adalah istilah dari barat, di mana di situ civil society itu unsur agama itu tidak memegang peranan.
keberagamaan atau keyakinan kepada Tuhan itu hanya merupakan salah satu unsur kecil, aspek kecil dari kehidupan masyarakat itu. Dalam negara sekuler seperti Eropa pada umumnya, itu agama itu bukan dilarang, tapi dia hanya mengambil porsi yang kecil di dalam masyarakat itu. Dia tidak memegang peranan penting di dalam kehidupan masyarakat itu. Nah, tapi kalau Madinah, agama itu menjadi asas, menjadi pondasi, menjadi dasar dari kehidupan masyarakat itu. Sehingga istilah-istilah ini perlu kita cermati supaya cara berpikir kita selalu senantiasa dalam perspektif religius, perspektif keagamaan. Nah, asal dari kata adab sendiri itu sebenarnya sudah ada di masa pra-Islam, di masa bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu berkaitan dengan norma tingkah laku yang terpuji untuk ukuran pada masa itu. Dan norma tersebut itu diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Norma-norma itu misalnya seperti kalau orang Arab itu mereka sangat royal pada tamu. Jadi kepada tamu itu sangat benar-benar dihormati. Bahkan dijamu dengan sedemikian rupa, dengan bermewah-mewahan. Itu standar adab orang-orang Arab pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan sikap yang sangat terpuji pada masa itu. Kemudian juga membela kehormatan suku, walaupun salah. Yang penting karena dia satu suku dengan saya, maka saya harus membelanya. Kalau dia dibunuh, maka saya harus membalaskan dendamnya. Itu satu perilaku yang terpuji pada masa sebelum datangnya Islam. Kemudian juga adab itu juga ada kaitannya dengan bahasa, kemahiran berbahasa, kehalusan dalam berkata-kata, bertutur kata. Seperti syair, kemudian berpidato, retorika. Orang Arab adalah orang yang sangat kuat penghargaan mereka, sangat tinggi penghargaan mereka terhadap bahasa, terhadap syair. Sehingga orang-orang yang dianggap berilmu itu biasanya adalah penyair. Orang-orang yang dianggap bijaksana, dimintai pendapatnya, itu adalah orang-orang yang hebat dalam bersyair dan dalam berretorika. Dan orang yang mahir, yang jago, yang pintar dalam bahasa itu sudah muadib. Maka di Indonesia pun juga istilah itu juga menjadi istilah untuk fakultas bahasa, fakultas adab. Kalau kita lihat di IAIN, fakultas bahasa itu adalah ada kalanya disebut dengan fakultas adab. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi asal dari kata adab itu sendiri, makna dasar dari adab itu adalah jamuan, undangan untuk mengikuti suatu jamuan. Dan kalau kita memahami suatu jamuan ini biasanya adalah suatu acara makan-makan, tapi yang diselenggarakan dengan istimewa, diselenggarakan dengan sedemikian rupa, dengan begitu mewah, dengan begitu menyajikan makanan-makanan yang lezat, dan itu dihadiri oleh orang-orang penting, tokoh-tokoh terkemuka, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dituakan. Dan yang mengundang juga adalah orang yang terhormat, apakah dia raja, apakah dia seorang tokoh pemuka masyarakat. Di adab itu adalah pada mulanya istilah ini adalah undangan untuk mengikuti jamuan. Dan tuan rumah di situ adalah orang yang mulia, orang yang dihormati. Dan yang diundang ke sana
itu juga adalah orang-orang yang punya kemuliaan. Bukan orang sembarangan, bukan rakyat jelata yang orang-orang biasa saja, tapi juga orang-orang yang punya kedudukan. Itu kita memahami jamuan itu seperti itu. Dan orang yang mengikuti jamuan itu penuh dengan tata krama, dengan sikap perilaku yang menunjukkan ketinggian dari jamuan itu. Mungkin mereka datang harus dengan pakai jas misalnya, atau dengan pakaian kebesaran. Kemudian juga dalam makan itu ada tata kramanya. Ada kalau di dalam budaya barat itu ada table manner. Mungkin kalau makan itu nggak boleh ada posisi garpu, sendok, pisau, itu ada posisinya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Termasuk juga tempat duduk orang-orang yang hadir itu juga diatur. Ini nggak boleh di depan diisi oleh orang yang punya derajat lebih rendah misalnya. Yang di depan itu harus yang punya derajat tinggi. Atau yang di meja-meja itu sudah ditentukan siapa yang duduk di sini, siapa yang duduk di sebelah sana gitu. Di adab ini begitu menunjukkan suatu tata krama yang tinggi, suatu perilaku yang luhur dalam konteks jamuan itu gitu. Nah, kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi fil ard fata'allamu mim ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah jamuan Allah di muka bumi. Maka belajarlah sepenuhnya dari jamuannya itu semampu kalian. Jadi Al-Qur'an itu juga ma'dubah, jamuan dari Allah. Ya, Al-Qur'an itu buat sebuah hidangan, suatu hidangan yang mewah dan bernilai tinggi. Sehingga dari sini kita bisa membayangkan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an itu sesungguhnya adalah seperti orang yang setengah mengikuti jamuan dari Allah SWT. Hidangannya apa? Hidangannya adalah ilmu. Jadi, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, itu jamuan dari Allah kepada kita sebenarnya, yang kita perlu ikuti dengan penuh tata krama. Membaca Al-Qur'an pun juga ada tata kramanya, ada cara-caranya. Harus berwudu dulu, menghadap kiblat, ya. Kemudian dibaca dengan tartil, tidak boleh terburu-buru, direnungkan maksud atau makna dari ayat dan seterusnya gitu. Nah, setelah Islam datang itu ada pergeseran, ada perubahan dan ada perluasan dari makna dari adab ini sendiri ya. Walaupun tidak menghilangkan makna dasarnya, yaitu keluhuran budi dan tingkah laku manusia. Hanya saja nanti budi-budi yang luhur itu, tingkah laku yang mulia itu diganti dengan nilai-nilai Islam. Kalau tadi nilai-nilai jahiliyahnya, kesukuan, kemudian royal pada tamu dan seterusnya, itu diganti dengan nilai-nilai Islam. Walaupun ada di antara budaya-budaya bangsa Arab pada masa itu juga tetap dipertahankan dan diperkuat di dalam Islam. Kemudian adab ini berkembang menjadi istilah yang sangat luas, berkaitan dengan disiplin, dengan pendidikan, dengan akhlak, dengan ilmu, dengan hikmah dan lain sebagainya. Misalnya istilah adab ini sangat berkaitan dengan berbagai istilah lainnya. Kata adab sendiri memang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kalau kita tak cari, tidak ada kata adab atau turunan dari kata adab itu tidak ada.
walaupun ada indikasinya, yaitu yang terdapat di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang bunyinya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan ahli kalian atau keluarga kalian dari siksa neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kata Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang terkenal sebagai penafsir Quran, yang paling mengerti tentang Al-Quran. Itu makna dari ayat itu adalah adibuhum wa'allimuhum. Adibuhum, didiklah mereka dan ajarkan mereka ilmu. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa adab itu adalah suatu didikan, satu pendidikan untuk membentuk perilaku, sikap dan perilaku seseorang. Sehingga di masa setelah itu istilah adab itu menjadi istilah pendidikan. Jadi istilah adab untuk istilah pendidikan itu di masa-masa setelah Islam datang itu menggunakan kata adab. Walaupun sebenarnya ada juga istilah pendidikan sekarang taklim, ada tarbiyah, taklim, tarbiyah, itu juga istilah pendidikan. Hanya istilah adab atau takdib itu lebih merangkum semua itu, karena ada merangkum keseluruhan makna itu. Kan dalam adab ada taklimnya, dalam adab ada, dalam takdib ada tarbiyahnya. Ini menurut Prof. Naqib Al-Atas itu istilah takdib ini merangkum semua makna pendidikan di dalam tradisi Islam. Makanya ada adab menuntut ilmu. Ya, itu banyak dikarang oleh para ulama itu. Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Nah, muliakan anak-anakmu dan perbaiki adab mereka. Jadi di hadis ada kata adab, merupakan kata yang banyak kita temukan di beberapa hadis. Ya, jadi muliakan anak-anakmu dan perbaiki adab mereka, atau didiklah perilaku mereka gitu. Kemudian juga ada hadis lain menyebutkan tidak ada pemberian orang tua yang lebih baik dibandingkan adab yang baik. Jadi tidak ada pemberian orang tua yang lebih baik daripada adab yang baik. Maksud pemberian kepada anak. Jadi adab itu seperti warisan, seperti sesuatu yang diwariskan. Tapi warisannya itu bukan seperti mewariskan harta. Kalau kita punya harta, punya uang, sebagai orang tua kita punya harta, punya deposito misalnya, atau punya rumah, kita wariskan. Diwariskan itu berarti anak itu menerima saja, menerima dengan pasif. Dia tidak perlu upaya, tidak perlu usaha untuk bisa memperoleh hal itu gitu. Kalau orang tua memberi uang ya sudah, diterima begitu aja mudah. Tapi kalau diberikan adab itu perlu perjuangan, perlu usaha, perlu berbagai disiplin untuk bisa memperoleh itu. Karena pendidikan itu tidak bisa kita berikan begitu saja. Tidak bisa kita seperti kita memberi uang kepada anak kita, diberi uang. Tidak bisa. Memberi uang mudah, tapi mendidik, membuat mereka menjadi beradab, itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan untuk orang tuanya, butuh perjuangan juga oleh anaknya gitu. Ini suatu hal yang berat sebenarnya. Makanya pendidikan itu bukan hal ringan, hal yang berat. Dalam pendidikan keterlibatan orang tua itu penting sekali.
bukan hanya guru di sekolah. Sekarang ada kecenderungan kalau pendidikan itu dilepaskan kepada guru semuanya, diberikan kepada guru semua. Orang tua itu mungkin karena sibuk atau mungkin karena tidak mampu, sehingga semua serahkan pada guru. Masa pandemi seperti ini memberi pelajaran kepada kita sebenarnya. Mendidik bukan hal yang gampang. Buat kita yang orang tua itu bukan hal yang gampang. Mendidik. Ketika anak-anak itu belajarnya di rumah. Bagaimana orang tua jadi seorang guru? Bukan gampang itu. Bahkan bagi seorang guru mendidik anaknya sendiri itu bukan suatu hal yang gampang. Banyak orang tua yang dia adalah guru di sekolah, orang tua guru, dia adalah profesinya sebagai guru, tapi ketika mendidik anak sendiri itu kerepotan. Kami punya beberapa siswa di Darul Adab, orang tuanya guru, tapi giliran mengajar anaknya sendiri itu kesulitan. Itu cerita sendiri. Bagaimana supaya anak ini tidak sibuk dengan gadget, bagaimana supaya anak ini tidak membolos di sekolahnya, bagaimana supaya anak ini belajar mengerjakan tugas PR-nya di rumah. Orang tuanya sendiri adalah guru, tapi giliran untuk mendidik anaknya sendiri itu susahnya bukan main, bukannya mudah gitu. Maka itu kita perlu hormati profesi guru, perlu hargai guru-guru yang mengajar anak kita. Walaupun mungkin mereka ada kekeliruan, tetapi sebenarnya guru itu berperan besar dari kewajiban kita untuk mendidik. Mereka berperan besar untuk mendidik anak-anak kita, mendidik putra-putri kita gitu. Jadi mewariskan adab itu bukan gampang, susah sekali, sulit. Apalagi anak-anak yang di usia remaja itu sangat sulit. Dan pandemi ini memberi banyak pelajaran, wabah ini memberi banyak pelajaran kepada kita betapa sulitnya mendidik itu. Sementara kita ada kewajiban, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban orang tua itu adalah mengarahkan anaknya supaya jangan sampai masuk neraka. Itu adalah kewajiban orang tua. Sehingga adab itu pun juga merupakan satu disiplin, satu pendidikan yang membutuhkan disiplin dan latihan dan disiplin itu. So tidak ada latihan tanpa disiplin. Sehingga ada satu hadis juga tapi tidak saya kutip di sini. Salah satu pengertian adab itu adalah menyimpan cambuk di rumah. Ada hadisnya. Jadi Nabi SAW itu menyuruh menyimpan cambuk di rumah. Maksudnya adalah supaya ada kedisiplinan dalam beramal, ada alat untuk mendisiplinkan. Karena manusia itu kan juga ada hawa nafsu, ada godaan di sekelilingnya gitu. Jadi perlu ada sanksi-sanksi, ada kedisiplinan untuk membentuk sikap tersebut gitu. Maka adab pun juga merupakan disiplin. Adab merupakan disiplin. Bagaimana supaya manusia itu tumbuh menjadi orang yang mulia, orang yang insan kamil kalau istilahnya dalam ilmu pendidikan, orang yang lengkap, yang sempurna. Dan kesempurnaan manusia itu terletak pada budi pekertinya, pada perilaku, pada sikapnya. Kalau kemuliaan hewan itu pada keelokan rupa, pada kekuatan badan. Seekor kucing itu mulianya kenapa? Karena dia lucu, karena dia menggemaskan. Kucing itu kita senang karena apa? Karena dia menggemaskan. Burung kita senang karena suaranya atau bulunya yang indah. Keelokan rupa, keelokan badan. Tapi kalau kuda
itu karena kekuatannya, karena dia bisa berlari jauh, bisa mengangkat beban yang berat. Itu kemuliaan hewan seperti itu. Tapi kemuliaan manusia bukan pada keelokan rupa, bukan dari kekuatan badan, walaupun itu juga salah satu bentuk kemuliaan, tetapi nilainya rendah. Yang paling tinggi itu nilainya adalah keelokan budi, keelokan sikap perilaku dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Itu kemuliaan manusia itu di situ. Letak kemuliaan manusia di situ. Nah, jadi dalam mendidik, dalam adab itu perlu latihan, perlu disiplin. Tidak bisa semaunya saja. Dalam bahasa Inggris istilah murid itu salah satunya disciple. Disciple itu artinya disiplin. Kemudian juga ada disiplin ilmu. Nah, itu juga termasuk ada disiplin ilmu IPA, ada disiplin ilmu sosial, disiplin ilmu matematika. Jadi ilmu itu ada disiplinnya, ada berkaitan dengan sikap dan perilaku sebenarnya. Ilmu itu bukan sekedar transfer informasi, memberikan informasi, diberikan informasi. Bukan, ada disiplinnya. Yang meskipun kadang-kadang itu tidak masuk dalam kurikulum. Ketika kita misalnya ada dosen misalnya atau guru mengajar matematika, di situ ada disiplin. Bukan hanya transfer ilmu, tapi ada disiplin. Misalnya masuk kelas ada disiplinnya, ada datangnya tepat waktu. Di kelas harus menyimak. Ada diberikan tugas dikerjakan, ada disiplinnya. Tugasnya dikembalikan tanggal berapa, dikembalikan kemana, itu ada disiplin semuanya. Walaupun dalam kurikulum seperti tidak terlihat gitu. Jadi disiplin. Adab itu disiplin. Nah, pengertian lain dari adab itu juga berkait dengan ilmu. Bahwa adab itu tidak bisa diwujudkan tanpa ilmu. Karena ilmu yang memberitahu kita tentang adab itu. Bagaimana kepada Allah, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada Rasul, bagaimana kepada saudara kita, pada tetangga kita. Adab, ilmu itu memberitahukan kepada kita bagaimana kita seharusnya berperilaku. Maka adab itu tidak bisa diwujudkan kecuali melalui ilmu. Baik ilmu itu melalui ilmu yang diajarkan atau melalui ilmu yang dicontohkan. Jadi ilmu itu bukan hanya diceramahi. Tidak semua orang itu mengerti berubah adabnya dari apa yang kita ucapkan. Makanya kalau dalam mendidik juga tidak bisa dengan ucapan-ucapan terus, pakai omongan. Perlu ada contoh, perlu ada teladan. Makanya Rasulullah SAW juga ketika mengajarkan supaya kasih sayang kepada sesama muslim itu bukan hanya dengan hadis saja, dengan mengatakan sesuatu saja, tapi beliau juga mencontohkan, beliau menunjukkan caranya gitu. Jadi adab itu bahkan sebenarnya seringkali bukan pada ceramah dari kata-kata, bukan, bahkan dari perilaku, dari sikap. Nah, mungkin kita sendiri yang pernah sekolah, kita pernah meniru guru-guru kita. Mungkin kita pernah. Saya sendiri pernah kuliah dulu ketika mau berkonsultasi soal kuliah datang ke beliau. Dosen saya waktu itu ketika kuliah itu ketika saya pamit mau undur diri itu beliau bilang terima kasih pada saya. Kok aneh dosen bilang terima kasih ke mahasiswa gitu. Dan itu terkenang terus bagi dari saya, itu merupakan suatu sikap yang sangat
sangat istimewa buat saya. Seorang mahasiswa, kita menganggap kita mahasiswa, apalah di hadapan dosen gitu. Tapi dosen itu menghargai kehadiran kita dan dia berterima kasih pada kita. Sehingga sikap yang beliau contohkan itu saya amalkan sekarang kepada mahasiswa sendiri. Saya kalau misalnya mereka datang, apapun keperluan mereka, saya usahakan saya berterima kasih pada mereka gitu. Karena murid-murid kita ini nanti dia yang akan menolong kita nanti di akhirat. Kalau kita ngajarkan yang baik, mereka itu nanti mengamalkannya, maka itu jadi pahala buat kita. Kita berterima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada mereka atas mereka belajar kepada kita gitu. Makanya guru saya Dr. Adianusa ini, beliau bilang, jadi guru itu tidak boleh mengharap gaji besar-besar. Nggak boleh nanya-nanya gaji. Kenapa? Kita mengajar itu udah suatu karunia. Kita bisa mengajar itu akan memberikan banyak barokah pada kita. Kalau kita tulus, kalau ikhlas mengajar seperti itu. Sehingga guru itu harus merasa beruntung dia bisa mengajar. Karena melalui murid-muridnya lah dia bisa mendapat kebaikan, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu adab yang diajarkan, adab yang dicontohkan oleh guru gitu. Maka dari itu sebenarnya adab ini kadang-kadang bahkan lebih kuat ketika lewat contoh, lewat sikap-sikap ya, ketimbang dari diceramahin gitu, diomongin begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kadang berjam-jam kita bicara seperti itu, nggak ada yang masuk, nggak dimengerti. Tapi begitu kita contohkan, kadang-kadang itu ada dampak yang signifikan di situ. Gitu. Jadi kemudian juga sebaliknya ilmu juga tidak bisa dipahami kecuali lewat adab. Jadi kata Umar bin Khattab, ta'addabu summa ta'allamu. Ya, beradablah baru berilmu. Jadi maksudnya orang yang mau menuntut ilmu itu ada syarat-syaratnya. Orang mau belajar itu ada syarat-syaratnya. Supaya belajarnya itu mencapai tujuan yang diinginkan. Maka Imam Zarnuji, penulis Ta'lim Muta'alim, satu kitab tentang adab yang banyak diajarkan di pesantren, itu beliau menulis awal dari kitabnya mengatakan tujuan beliau menulis buku itu adalah karena melihat banyak murid-murid, banyak pelajar-pelajar, banyak penuntut ilmu yang mereka tidak mencapai tujuan dari belajarnya. Salah satu penyebabnya atau penyebab yang utamanya menurut Imam Zarnuji itu adalah karena mereka tidak menuntut ilmu dengan adab. Makanya di situ beliau menjelaskan bagaimana cara adab-adab seorang menuntut ilmu. Dijelaskan dalam satu buku yang pendek, ringkas sebenarnya, tapi pembahasannya sangat mendalam. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus adab, dengan adab baru dia bisa memahaminya gitu. Sehingga adab pun juga merupakan metode pendidikan, cara kita mengikuti suatu pembelajaran pendidikan gitu ya. Contohnya misalnya orang tidak bisa memperoleh ilmu dengan bersikap sombong pada guru, itu tidak bisa. Dalam syair dikatakan tuh, kalau kamu sombong, kamu harus terima dengan kebodohanmu. Kamu harus sabar dengan kebodohanmu. Kalau kamu tidak sanggup sabar dengan gurumu, maka kamu harus sabar dengan kebodohanmu. Jadi orang yang mau menuntut ilmu harus rendah hati, harus tawadu pada gurunya gitu. Kemudian juga masalah keberkahan ilmu itu datang dari niat yang benar. Karena banyak orang menuntut ilmu niat yang salah. Dan niat yang paling utama itu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang sebenarnya dari menuntut ilmu itu. Dan kemudian juga adab itu juga adalah tujuan pendidikan itu sekaligus. Sehingga
dengan pendidikan akan muncul orang-orang yang beradab. Tujuan pendidikan bukan mencetak pemimpin. Tujuan pendidikan bukan mencetak bisnismen. Tujuan pendidikan bukan mencetak pejabat, tapi adalah mencetak orang-orang yang beradab. Apakah dia nanti jadi pemimpin, apakah dia jadi politisi, apakah dia jadi pedagang, apakah dia menjadi guru, apakah dia menjadi pegawai dan lain sebagainya, bukan itu tidak masalah selama mereka beradab. Selama mereka beradab. Maka ketika kita bicara pendidikan, kita harus bicara tentang bagaimana murid-murid itu mereka menjadi orang yang beradab, apapun profesinya, apapun takdir yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Kalau dia seorang suami, dia suami yang beradab. Kalau dia seorang istri, istri yang beradab. Kalau dia pedagang, dia pedagang yang beradab. Karena adab itu ada keseluruhan tingkah laku kita. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang lain, pada orang tua, pada guru, pada anak sekalipun juga ada adabnya. Kemudian adab kepada alam sekitar, terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, adab kepada ilmu, bahkan adab dalam berbahasa sekalipun, dalam berbicara ada adabnya. Jadi adab itu pada akhirnya dia adalah keseluruhan nilai Islam itu sendiri. Saya kalau kita gambarkan Islam itu seperti apa, wujud kebaikan yang dihasilkan dari Islam itu adalah manusia beradab. Orang bertakwa itu orang beradab. Orang soleh itu orang beradab. Orang yang beriman itu orang beradab, beradab pada Tuhannya. Orang yang ihsan itu orang yang beradab semua. Jadi kebaikan-kebaikan Islam itu kalau kita kumpulkan dalam satu kata, itulah namanya adab. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi intinya kalau tadi di awal dikatakan bahwa adab itu bukan sekedar sopan santun, maka ini maksudnya adalah ingin menegaskan bahwa adab itu pada akhirnya adalah ajaran Islam secara keseluruhan. Wujud dari terwujudnya dari ajaran Islam itu pada diri seseorang. Dan orang yang paling beradab di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang paling beradab, insan kamil, orang yang sempurna, orang yang lengkap, yang mendapat derajat yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Pada akhirnya adalah adab itu adalah keseluruhan dari ajaran Islam itu sendiri. Kiranya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.